Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin melengkapi tugas video dari Bapak Heder Jamaluddin mengenai kitin dan juga kitosan. Indonesia merupakan negara maritim, di mana hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi cukup besar di bidang perikanan dan juga kelautan. Salah satu komoditas terbesar yang paling banyak dicari di Indonesia, baik di pasar internasional maupun pasar nasional, adalah komoditas dari crustacea dan juga bivalvia. Asosiasi Pengelola Racungan Indonesia atau APRI menyebutkan bahwa Indonesia mampu memproduksi sebanyak 30.000 ton racungan per tahunnya, di mana produksi tersebut sebagian besar diekspor dalam bentuk kaleng, sehingga menghasilkan limbah cangkang racungan yang cukup besar. Oleh karena itu, limbah dari cangkang racungan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, yang mana hal tersebut dapat mencemari lingkungan. Padahal cangkang racungan memiliki kandungan kitin dan kitosan yang memiliki banyak sekali manfaat di dalam bidang industri dan juga kosmetik serta kesehatan. Kitin merupakan polimer golongan polisakarida yang merupakan turunan dari glukasa yang terdiri dari unit-unit N-glukotasamin. Proses pembuatan kitin yaitu pertama dilakukan preparasi sampel yang berupa sampel kulit udang. Lalu dilakukan pencucian dan dibersihkan hingga bersih. Lalu dikeringkan. Setelah itu dilakukan proses deproteinase menggunakan basa kuat yang bertujuan untuk menghilangkan protein dalam cangkang tersebut. Setelah dilakukan deproteinase, lalu dilakukan demineralisasi, yaitu menghilangkan mineral dalam cangkang tersebut. Demineralisasi menggunakan asam kuat yang berupa HCl 0,1N. Setelah demineralisasi, lalu dilakukan proses deasetylisasi, yaitu menghilangkan senyawa asetil dalam cangkang tersebut. Deasetylisasi sendiri menggunakan basa kuat yang berupa NaOH 50%. Setelah itu, dilakukan proses dekolorisasi, yaitu menghilangkan senyawa warna pada cangkang kulit tersebut. Kitin dan kitosan memiliki sifat yang bersahabat dengan ramah lingkungan, biokompatibel, dan antibakteri, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu bidang sensor, yang dimana bidang sensor tersebut ialah enzim kitosan komposit. Enzim kitosan komposit merupakan bidang yang sebagai sensor kelembapan. Pengembangan menurut Lee et al. Multilapis enzim dan suspensi kitosan komposit ini yang dicelupkan ke substrat PI yang berguna sebagai sensor kelembapan. Komposit ini mampu mendeteksi perubahan kelembapan relatif 30% sampai 82% secara cepat dan sensitif. Kitin dan kitosan memiliki potensi yang sangat besar dalam penghantaran obat karena sifatnya yang biokompatibel dan bersifat terurai. Kitin dapat mengikat obat hidrofilik dan hidrofobik, memungkinkan pelepasan obat secara terkontrol. Nah, untuk kitosan banyak digunakan dalam sistem penghantaran obat karena dapat meningkatkan stabilitas penyaluran obat melalui jalur mukosa. Selain itu, nanopartikel kitosan ini melindungi DNA dari kerusakan. Nah, membuatnya itu sangat menjanjikan untuk terapi gen. Nah, secara keseluruhan, kitin dan kitosan ini membantu meningkatkan efektivitas terapi dengan mengurangi dosis dan efek samping. Selain itu, kitin dan kitosan juga dapat digunakan sebagai packaging, salah satunya dalam pembuatan plastik biodegradable. Plastik biodegradable dapat digunakan dan aman bagi lingkungan karena dapat terurai secara alami dan juga dapat digunakan untuk memperpanjang masa simpan produk atau makanannya disimpan menggunakan plastik tersebut. Selain itu, plastik biodegradable juga dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan aktif alami seperti herbal untuk menambah perlindungan di kemasan yang akan digunakan sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan dapat memperpanjang umur simpan. Inovasi tersebut digunakan untuk membantu pelestarian lingkungan sehingga dapat mengurangi penggunaan limbah plastik di lingkungan.
Kitin sebagai biopolimer alami memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang rekayasa jaringan atau yang disebut dengan tissue engineering. Berkat sifat biokompatibilitas dan juga biodegradabilitasnya. Struktur mikrofibril kitin memungkinkan interaksi yang baik dengan sel-sel biologis, mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Selain itu, kitin dapat dimodifikasi untuk meningkatkan sifat mekanik dan fungsionalnya, sehingga cocok untuk aplikasi dalam scaffolding jaringan. Penggunaan kitin juga dapat mengurangi risiko reaksi imunologis, memberikan keamanan dalam penerapannya di dalam tubuh. Dengan penelitian yang lebih lanjut, kitin dapat menjadi kandidat utama untuk pengembangan biomaterial yang efektif dalam regenerasi jaringan. Warna struktural pada cangkang serangga dari kitin telah menginspirasi ilmuwan untuk meniru sifat fotoniknya dalam material buatan. Membuka peluang untuk teknologi optik baru, meskipun susunan nanofibril kitin telah dikenal lama. Penggunaannya untuk menciptakan struktur padat baru-baru ini mulai dimanfaatkan. Salah satunya yaitu kertas transparan dari nanofiber kitin. Telah diperkenalkan sebagai substrat untuk dioda pemancar cahaya organik fleksibel dengan sifat yang menjanjikan, ramah lingkungan, dan bahan baku yang tersedia. Kertas ini dianggap sebagai platform menarik untuk elektronik hijau yang fleksibel. Coating merupakan metode pemberian lapisan tipis pada permukaan buah untuk yang dapat menghambat proses keluarnya oksigen, air, dan uap. Bahan pelapis pada buah untuk meningkatkan umur simpan yang biasanya terbuat dari lipid, protein, dan polisakarida. Kitosan sebagai edible coating tidak mencemari lingkungan. Kitosan adalah suatu polisakarida yang terbentuk dari linier yang terdiri dari monomer N-asetilglutamin dan D-glukosamin. Bahan pelapis alami yang aman pada tubuh. Lapisan ini dapat mengubah kondisi buah sehingga dapat menyebabkan respirasi anaerobik. Lapisan kitosan bersifat selektif parameter terhadap O2 dan CO dan dapat menunda kematangan karena laju respirasi menjadi buah menurun. Selanjutnya adalah pemanfaatan kitosan di bidang farmasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kitosan memiliki sifat antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen serta mikroorganisme pembusuk lainnya. Dalam penelitian oleh Magani mengenai daya hambat bakteri seperti Staphylococcus aureus dan juga E. coli menggunakan berbagai konsentrasi kitosan yang berbeda serta menggunakan metode gelasi ionik dan juga difusi agar. Hasil yang didapatkan adalah bahwa daya hambat tertinggi didapatkan oleh konsentrasi 0,5% daripada 2%. Hal tersebut dikarenakan pada konsentrasi 2% dianggap terlalu kental sehingga menyusahkan pada proses difusi ke dalam sel-sel bakteri tersebut. Selain itu, menurut artikel jurnal yang ditulis oleh Marietta dan Mushfiroh membuktikan bahwa kitosan memiliki sifat antioksidan dan juga antihiperglikemik. Dalam antihiperglikemik dibuktikan dengan menurunkan kadar kolesterol dan gula darah pada tikus diabetes. Kemudian juga dapat berperan sebagai antifungal karena dapat menghambat pertumbuhan jamur candida serta anti malaria yang dapat menghambat Plasmodium berghei. Kitosan dapat dijadikan sebagai produk kosmetik yang telah disetujui oleh UE dan FDA. Penelitian oleh Surabtin menunjukkan bahwa kitosan dari cangkang dapat digunakan dan menjadi emulsi stabilizer pada produk handbody. Pengujian stabilitas emulsi pada produk handbody ini menggunakan metode 4500 RPM. Penambahan kitosan memiliki efek yang baik pada stabilitas emulsi handbody. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Aranas et al. Kitosan di bidang kosmetik dapat dimanfaatkan untuk perawatan mulut dan gigi. Contohnya, pengurangan plak gigi, pengurangan aspirasi gigi, dan lain-lain. Kitosan dan turunannya ini telah digunakan
dalam berbagai macam produk rambut seperti sampo, lalu bilasan, agen pengeriting rambut, habis itu ada pewarna rambut, lotion penata rambut, semprotan rambut, dan tonik rambut. Sekian dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.